Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan aku Aisyah di channel Aisyah Yusuf Official. Jadi di video ini aku ingin sharing pengalaman aku tentang melahirkan. Nah, jadi baru sekitar 10 hari yang lalu atau Selasa minggu lalu saya habis lahiran. Nah, jadi video ini aku pengen sharing ke teman-teman sesuai dengan judulnya, bahwa apa aja sih hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ibu yang baru saja melahirkan. Nah, ada sih beberapa yang memang ini pengalaman aku banget setelah aku melahirkan bayi, dan alhamdulillah melahirkannya secara normal. Dan aku pengen bagi cerita sama teman-teman apa aja sih hal-hal yang memang pantang untuk dilakukan kayak gitu. Baiklah, jadi yang pertama itu setelah aku lahiran tuh kan masih di klinik. Nah, di situ saya dilarang untuk tidur. Jadi 4 jam kita itu nggak boleh tidur dulu gitu kan. Mungkin untuk mengontrol atau mengetahui kondisi kesehatan dari ibu di 4 jam pertama. Misalnya seperti pendarahannya. Kalau tidur kan kita nggak tahu apakah pendarahannya normal ataukah berlebihan. Mungkin mencegah naiknya sel darah putih seperti itu. Jadi 4 jam pertama itu saya dilarang untuk tidur. Nah, setelah 4 jam kita diperbolehkan misalnya seperti bergerak atau ke kamar mandi, berjalan seperti itu. Kemudian untuk yang lahiran normal, jadi larangannya itu kita harus rapat kakinya, nggak boleh lasak kayak gitu kan. Jadi kakinya itu harus dirapatkan, harus lurus dan dirapatkan. Karena kan kalau lahiran itu melalui jalan lahir kan, seperti yang kita tahu, ada kadang seorang ibu yang lahirkan memerlukan jahitan. Nah, jadi agar tidak terlepas dan agar ya organ kewanitaan kita kembali lagi seperti semula, maka kita jangan lasak dulu setelah melahirkan. Jadi kakinya harus rapat ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, sering nih dibilang nih orang, mungkin sebagian orang tua gitu kan mengatakan kalau habis lahiran jangan tidur pagi, atau kalau habis lahiran nggak boleh tidur siang kayak gitu. Kalau menurut aku sebagai seorang ibu, kita kan mengetahui kondisi kita setelah melahirkan. Jadi kalau memang kita membutuhkan untuk tidur walaupun itu pagi, siang, silahkan tidur. Karena bayi itu kan bangun, kita nggak bisa menentuin kapan dia bangun, kapan dia tidur kayak gitu. Bisa saja bayi baru lahir itu malamnya begadang, siangnya atau paginya dia tidur. Jadi kita baru melahirkan ikuti aja ritme dari si bayinya. Kalau bayi tidur, kita tidur aja. Nah, karena 2 jam sekali kita kan harus bangun untuk membangunkan bayi dan memberikan ASI. Jadi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Nah, jangan gara-gara dengerin perkataan orang kalau tidur pagi itu sel darah putihnya naik, atau kalau tidur siang itu bakal naik darah putihnya kayak gitu. Buat kita itu jadi down, atau kita jadi seharusnya aku mau istirahat nih, tapi gara-gara nasihat-nasihat orang yang mungkin memang yang terbaik menurutnya, tapi kan kita juga butuh yang terbaik untuk diri kita. Jadi pentingkan diri kita, karena kita yang tahu kondisi dari diri kita sendiri. Kalau menurut aku itu, dan menurut ilmu kedokteran juga nggak masalah kalau mau tidur pagi ataupun siang ya. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga organ kewanitaan, karena kan kita masih masa nifas nih, banyak darah. Jadi darah yang keluar itu kita harus sering-sering ganti pembalut, atau ya pembalut lah ya. Jadi misalnya 2 jam sekali, 3 jam sekali kayak gitu, karena kan masih deras ya 1 minggu pertama. Kemudian yang selanjutnya, setelah menjaga kebersihan kewanitaan, jangan melakukan hubungan suami istri dulu. Nah, kalau saya muslim kan masa nifas itu berakhir sekitar 40 hari. Kalau memang sudah bersih, benar-benar bersih, bisa di bawah dari 40 hari. Nah, di situ baru kita boleh bersuci dari hadas besar, yaitu nifas tadi. Nah, di situ baru dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau kita belum bersuci, kalau yang muslim, maka tidak diizinkan.
seperti itu ya teman-teman. Jadi ini juga kesehatan juga, karena kan itu darahnya darah kotor seperti itu. Jadi dilarang dulu untuk melakukan hubungan suami istri setelah benar-benar bersih. Kemudian jangan melakukan atau mengangkat beban yang berat-berat. Misalnya kalau kita punya anak yang sebelumnya gitu kan, anak yang pertama atau anak yang kedua, kita gendong gitu, nggak boleh dulu gitu ya. Jadi atau mengangkat ember, mengangkat pakaian berat-berat gitu kan, mau memandikan bayi, mengangkat airnya, jangan dulu, jangan angkat sesuatu yang berat-berat yang mengakibatkan kram pada rahim kita, karena rahim kita masih proses pemulihan. Karena kan setelah melahirkan, menurut pengalaman saya, lahiran anak ketiga ini, kram setelah melahirkan itu sama seperti kram ketika mau melahirkan, sakitnya sama ya. Jadi sekitar mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali tuh sakit, benar-benar sakit kramnya gitu. Dulu anak pertama nggak terlalu, jadi setelah saya baca artikel kan memang seperti itu gitu. Semakin dia sering memiliki anak, rahim itu semakin berkurang kekuatan elastisnya gitu. Sehingga untuk penyusutannya memerlukan waktu perbaikan yang agak lama. Itulah yang mengakibatkan kram perut yang sakit tadi. Nah, yang terakhir nih teman-teman, karena kita habis lahiran tuh dilarang makan yang sembarangan ya teman-teman. Misalnya makan pedas, karena kalau kita menyusui katanya sih makan cabai itu berpengaruh pada air susunya, dia akan pedas juga. Ataupun makan yang gatal-gatal seperti ikan asin, ikan teri kayak gitu, agak ya jangan dulu. Kuning telur. Nah, tapi kita juga butuh protein loh, seperti daging, misalnya daging ayam, daging sapi, ataupun ya yang mengandung protein. Tahu, tempe juga mengandung protein, dan itu penting banget bagi kesehatan kita. Sayur, buah itu sangat penting, apalagi kita itu mau menyusui secara eksklusif. Dan menurut saya itu aja sih teman-teman, agak dipilih-pilih makanannya yang boleh dan yang tidak boleh, karena kan kalau habis melahirkan itu luka, apalagi ada jahitannya. Nah, dikhawatirkan akan gatal dan berpengaruh kepada organ kewanitaan kita. Itu aja sih teman-teman yang aku bisa sharing ke teman-teman, hal-hal yang memang gak boleh kita lakukan setelah melahirkan, dan mana hal yang memang perlu kita lakukan juga. Oke, mungkin hanya itu aja sharing dari aku, dan kalaupun ada yang salah ataupun aku kurang menyampaikannya yang lebih detail atau tidak pas mungkin menurut Bunda bisa komen di bawah ya Bunda. Oke, itu aja. Aku akhirin sampai di sini ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.